Selamat siang Bapak Ibu hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Ballroom Hotel Indonesia, Kempinski, Jakarta dalam acara workshop season Kata Data Sustainability Action for the Future Economy SAFE 2024. Senang sekali saya Gesmi Sitanggang bisa menemani Bapak Ibu hadirin pada siang hari ini dalam kegiatan workshop kita kali ini. Kata Data Indonesia kembali mempersembahkan sesi workshop dari Sustainability Action for the Future Economy SAFE 2024. Ya, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini pasti baru selesai makan siang. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian? Ya, Bapak Ibu hadirin, pada hari ini ada 3 sesi workshop yang akan diselenggarakan. Dan saat ini kita memasuki sesi kedua dengan tema Assessing Business Impact, Implementation of Sustainability Investment Guidelines yang dipersembahkan oleh Koalisi Ekonomi atau KEM. Dan kegiatan ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Dan untuk memulai sesi ini saya mohon izin untuk mengundang Kak Habibah dari Koalisi Ekonomi Membumi yang akan bertindak langsung menjadi host kita pada siang hari ini. Kepada Kak Habibah kami undang untuk ke atas panggung. Boleh tepuk tangannya kepada Kak Habibah Bapak Ibu sekalian. Halo semuanya, selamat siang, selamat datang di sesi workshop kita hari ini. So excited untuk melihat rekan-rekan yang sudah menunjukkan ketertarikan terhadap yang namanya bisnis lestari. Untuk kegiatan kali ini sudah dijelaskan akan ada 2 sesi pemaparan dilanjutkan dengan sesi workshop. Jadi sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, mungkin ada baiknya kita saling ngecek satu sama lain dulu ya. Semangatnya datang ke sesi workshop ini apa, kenalan juga sama rekan-rekan yang sudah hadir hari ini. Jadi kita ada sesi interaktif yaitu melalui Slido. Untuk teman-teman sekalian bisa langsung memasukkan pengenalan dan juga bisa tahu motivasi dari satu sama lain. Mungkin Slido-nya bisa ditampilkan? Akan ditampilkan kan? Oke. Gimana tadi makan siangnya? Kenyang? Semoga tetap masih nggak jadi ngantuk ya setelah itu. Kalau begitu. Oh iya, karena nanti ada sesi diskusi, kalau misalnya kakaknya di mejanya sendiri juga bisa bergabung ke meja yang sudah ada penghuninya. Mari bergabung biar nanti bisa makin akrab dalam mengenali satu sama lain, saling assessing satu sama lain juga. Oke. Ini sebenarnya aku pengen tahu juga sih di 2 tema yang akan kita lakukan kan hari ini ada how to create sustainable business and get funding. Dan satu lagi adalah investasi lestari, tren dan arah pendanaan masa depan. Aku jadi pengen tahu sih dari rekan-rekan yang sudah ada di dalam ruangan ini. Kira-kira bisnis yang baik dan bisnis yang lestari tuh menurut teman-teman sekalian tuh harus memerhatikan apa sih kira-kira? Mungkin kalau ada yang ingin menyampaikan. Ada. Kakak boleh gak di-share mic-nya? Tadi kayaknya ada mic banyak deh. Buat kakak-kakak Kofasil nih di depan ada yang mau bercerita. Jadi kalau bisnis yang lestari itu yang harus seperti apa? Boleh dong Kak sama sebut namanya atau kakak dari mana juga. Oke, terima kasih. Sebelumnya salam kenal semuanya. Saya Ashraf dari Generasi Energi Bersih. Juga mahasiswa Universitas Diponegoro. Nah, untuk tadi pertanyaan bisa diulang Kak? Iya, jadi bisnis yang lestari itu harus memerhatikan apa, terus
harus yang bagaimana sih Oke. supaya bisa bilang ini bisnis yang lestari? Berbicara terkait lestari berarti kan terkait lingkungan. Jadi bisnis yang lestari itu bisnis yang memperhatikan aspek-aspek kepedulian lingkungan. Karena dalam kita menjalankan bisnis kan ada namanya ESG. Kemarin juga dijelaskan sama Bu Maria terkait indeks ESG. Terus kemudian juga ada namanya CSR. Jadi dari bisnis-bisnis itu harus tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungan. Tadi juga disampaikan sama perwakilan dari Kementerian Perindustrian juga dari Kadin bahwasannya industri itu harus mendukung yang namanya kebijakan-kebijakan atau upaya-upaya untuk kita menjaga iklim. Jadi dari bisnis-bisnis itu juga harus terlibat dalam aksi peduli iklim sehingga nantinya bisnis tersebut dipercaya oleh masyarakat dan meningkatkan investasi dalam bisnis tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti Kak Ashraf nih merhatiin ya dari awal sampai seterusnya sehingga bisa langsung terlibat. Tepuk tangan dong buat Kak Ashraf sudah menyampaikan bagian. Oke, mungkin ada satu lagi. Jadi kalau bisnis ada bisnis yang lestari itu yang gimana sih? Apa sih yang harus diperhatikan? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dan Prasna. Saya dari masyarakat umum dan juga graduate dari UI jurusan fisika. Kalau kita bicara bisnis itu kan mengenai sirkulasi keuangan gitu ya. Sirkulasi keuangan yang mana ada beberapa aspek yang mempengaruhi, terutama pada topik yang dibahas ini adalah lestari. Lestari adalah pengertian menurut saya bahwa lestari itu adalah sustainability juga, sinonim dari sustainability, tapi dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Jadi bisnisnya itu berbasis pada keramahan terhadap lingkungan. Sebagai contoh yang tema yang sedang kita bahas ini mengenai sustainability dalam penerapan bisnis di lingkungan dan juga untuk mendukung net zero emission pada 2050. Begitu sih. Oke, keren banget padahal. Oke Kak, terima kasih sekali lagi tepuk tangannya buat kakak yang dari jurusan fisika. Gimana? Apakah si slide buat presentasinya udah oke? Rekan-rekan di sana? Kalau bisa melambai ya, soalnya saya nggak bisa terlalu lihat. Masih? Oke, kalau begitu ternyata masih sedikit butuh waktu sebelum kita masuk ke sesi pemaparan. Karena hari ini itu kalau saya lihat sih sudah ada pengetahuan dasar dan juga mungkin pemahaman general tentang apa itu yang membuat bisnis lestari. Jadi sekarang aku mau cek deh motivasinya kenapa datang ke workshop terkait soal assessing business impact implementation dan for sustainable investment guideline. Karena kan di sini keywordnya adalah investasi yang lestari. Apa yang mungkin mendorong rekan-rekan sekalian merasa kayaknya nih workshopnya cocok deh sama aku. Apakah karena pelaku usaha atau merasa pengen tahu yang ingin tahu kalau bentuk-bentuk dan ranah investasi dan trennya seperti apa. Bolehlah sekali lagi aku mau nanya sambil berkenalan sama yang sudah hadir hari ini. Apa motivasinya hadir di workshop ini? Apakah memang juga pelaku bisnis kah yang ingin mengetahui stream of investments yang ada? Atau misalnya memang punya ketertarikan tertentu dengan topik-topiknya? Wah lagi, boleh dong Kak? Ada yang bantuin Mac? Terima kasih, itu Katio ya? Makasih Katio. Apa yang mendorong Kak untuk datang ke workshop ini? Sebenarnya kan saya kelahiran 98 ya, jadi termasuk Gen Z gitu kan ya. Dan ini sangat mendukung menuju Indonesia Emas 2045, 47 tahun nanti kalau sampai situ. Dan yang mana topik sustainability SDGs itu kan suatu topik yang sedang digencarkan oleh dunia ini dan yang mana menjadi suatu ladang cuan baru kalau kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Jadi bukan berarti kita menuntut kesempurnaan dalam sustainability, tapi dengan memperhatikan faktor-faktor yang mendukung ke-sustainability-an, kita akan bisa mencapai kesuksesan dalam berbisnis. Begitu ya mungkin ya. Dan motivasi saya ke sini adalah ingin menambah ilmu dan juga relasi yang terkait dengan tema ini gitu. Keren banget karena sudah tahu bahwa tren investasi sudah mulai bergeser juga. Betul, ya. Kita perlu untuk memastikan ekonomi dan kelestarian iklim dan lingkungan berjalan iring-iringan kalau gitu. Terima kasih banyak Kakak. Boleh dong satu lagi motivasinya masuk ke ikut gabung ke workshop kita hari ini apa kira-kira? Mungkin ada yang pelaku bisnis atau mungkin juga bahkan melakukan investasi.
Aku tertarik nih, kayaknya meja di tengah boleh ditodong aja nggak Kak Tio? Dipilih sama Kak Tio deh. Iya, jadi motivasinya apa nih? Oke, saya sendiri sebenarnya independent perfumist gitu. Bahan-bahan parfum itu di Indonesia kan sebenarnya banyak ya. Cuma saya sendiri selama ini kan cuma sebagai peracik gitu. Saya nggak tahu apa yang etik dan tidak etik dalam kita memanen suatu national resource gitu. Kira-kira seperti itu. Wah, keren banget. Terima kasih sebagai pelaku usaha sudah menunjukkan ketertarikan bahwa ada ethical ways. Bahwa kita ini bisa berbisnis, bisa tadi ladang cuan, tapi juga tidak melukai lingkungan dan bumi kita ini. Oke, sekali lagi aku mau ngecek ke rekan-rekan yang di belakang, apakah sudah aman? Oh, sudah aman. Kalau begitu, tanpa perpanjang waktu bisa di-scan QR yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa mengeluarkan handphone, smartphone-nya biar kita tahu komposisi peserta yang mengikuti workshop hari ini tuh kebanyakan dari mana. Dan ini akan membantu kita untuk proses workshop yang selanjutnya. Boleh dong di-scan Slido-nya. Oke. Keren, keren. Wah, seru banget, semua elemen terwakili dengan mayoritas pelaku usaha. Keren banget sih, karena berarti pelaku usaha sekarang mulai tertarik nih dengan praktek bisnis yang sustainable. Cocok banget sama para narasumber yang akan datang. Oke. Ini oke, jadi ada 39% dari pelaku usaha, ada akademisi, enabler, pemerintah, dan ada juga perwakilan dari investor. Jadi nanti ini juga akan membantu rekan-rekan. Tadi kan ada yang ingin berjejaring di sesi ini. Tentu saja dengan keterwakilan yang ada di setiap ini, tentu saja yang datang ke ruangan hari ini adalah orang-orang yang bisa memperluas, memperlebar jaringan, dan tentunya tadi saling ngobrol kalau bisnis yang lestari itu seperti apa. Oke, keren. Mungkin kita bisa ke next, kalau sudah total. Seberapa semangat Anda mengikuti workshop hari ini? Langsung dicek. Wah, semangat banget, tepuk tangannya dong. Biar kesemangatan itu tertular ke satu sama lain, biar semuanya 5, oh ada yang 4. Oh mungkin karena baru makan siang. Jadi ngantuk-ngantuk dikit, nanti semoga sepanjang periode pemaparannya lama-lama juga ikutan jadi 5. Oke, seru banget karena, ada yang 3. Gak apa-apa. Oh, oke belum kenal ya, nanti lama-lama kalau udah kenal, udah tahu orang-orang yang ada di ruangannya, nanti dari 3 tuh naik juga jadi 5. Oke. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat penting untuk kita memetakan juga nanti apa yang Anda cari di coaching clinic or di workshop yang ada hari ini. Apa sih yang dicari? Mungkin bisa diisi. Ingin bertemu investor, ingin bertemu like-minded people, ingin mendownload informasi dan pengetahuan. Ilmu dan relasi. Oke. Banyak yang semangat, ya Allah, cari makan dan merchandise. Jangan gitu dong, kan jadi gak konsen nih.
Oke, main aja. Oke, nggak apa-apa. Mainnya yang bermanfaat ya, main yang berfaedah nih yang seperti ini, keren-keren. Oke, kelihatan. WA saya bisa langsung ke senior manager saya di sana. Oke, jadi hari ini memang semangatnya banyaknya mau untuk networking dan menambah ilmu, pas banget. Kenapa kita ada di sini? Kita sudah datang ke sesi berikutnya, yaitu kita akan banyak belajar dari 2 orang pembicara yang dua-duanya keren banget dan mereka udah paling wah banget dalam dunia bisnis yang lestari seperti itu. Jadi tanpa memperpanjang waktu, untuk itu aku mau mengajak Kak Arinal Haq yang juga merupakan Junior Head ESG and Impact Division of Coinworks ke depan. Tepuk tangan dong buat Kak Ari. Dan satu lagi, aku mau mengundang Kak Nur Maliki Arifyandi yang juga merupakan Executive Board dari Koalisi Ekonomi Membumi. Silakan, biasanya kami panggil Kak Oki. Silakan. Oke, selamat datang kakak-kakak sekalian. Jadi aku mau ngasih tahu sedikit kalau misalnya mungkin kita bisa mulai ya dari Kak Ari. Boleh. Dari how to create sustainable business and get funding. Karena tadi banyak yang pengen tahu nih soal pendanaan. Oke, pendanaan nanti bakalan ada tips and trick. Apa namanya? Oke banget. Tips and trick ya. Tadi ada yang tulis tips and trick untuk mendirikan usaha lestari ya. Karena kita juga financial institutions. Jadi nanti bakalan dibahas bagaimana caranya membawa pesan ESG ya. Tadi juga udah ada yang sebut-sebut soal ESG. Gimana cara membuat storyline perusahaan supaya cerita-cerita tentang lingkungan dan sosial bisa dikemas dengan baik untuk mendapatkan funding. Gak cuma funding tapi nanti juga ada banyak impact-nya lah. Seperti itu, bisa dari regulasi, memenuhi regulator, bisa jadi memenuhi ekspektasi dari masyarakat, juga memenuhi ekspektasi dari investor, seperti itu. Ini Kayaknya belum belum keluar ya, belum tertransfer ditampilin dari ya. depan ke belakang. Sebenarnya saya punya satu videonya bakalan ditampilin nggak panitia? Enggak ya? Oh ya udah, langsung presentasi aja. Jadi apa namanya Coinworks senang sekali mewakili financial institution atau financial enabler di acara ini ya, kata data SAFE. SAFE itu apa Mbak Abibah? Sustainability Festival Environment. Oke itu lah. Pokoknya salah satu event terbesar di Indonesia yang mengakselerasi masyarakat Indonesia untuk tahu lebih banyak tentang lingkungan seperti itu. Untuk Coinworks sendiri mungkin nggak banyak sebenarnya soal lingkungan, tapi kita juga punya ada inisiatif-inisiatif lingkungan. Dan ini ada hubungannya nanti dengan pihak investor kita. Mungkin next aja dulu deh, kita kenalan dulu ya. Sekali lagi nama saya Arinal, saya Junior Head of Impact and ESG di Coinworks. Apa itu Coinworks? Siapa itu Coinworks? Coinworks adalah yang sekarang peer-to-peer lending platform Indonesia yang nomor 1. Kenapa? Karena kita pioneer sejak 2016. Salah satu platform juga yang mendapatkan izin peer-to-peer lending pertama kali di Indonesia. Saat ini kita punya 2,5 juta pengguna, yang diantaranya lebih dari 900.000 adalah UMKM. Dan kita juga sudah menyalurkan 25 triliun ya sejak tahun 2015. Kita juga terdaftar dan diawasi oleh OJK. Next. Nah itu tadi, Coinworks karena kita membiayain khusus
UMKM ya. Jadi apa sih bedanya sebenarnya peer-to-peer lending sama bank? Mungkin ya orang-orang pada bertanya-tanya seperti itu. Jadi asosiasinya seperti ini teman-teman semua ya. Kalau misalnya bank kan ada cabangnya tuh. Nah kalau fintech seperti Coinworks ganti cabangnya jadi handphone. Jadi semua layanan yang ada di bank kita transfer melalui teknologi seperti itu. Dan peer-to-peer lending apa bedanya sama fintech yang lain? Dari segi bisnis modelnya sebagai investor kita bisa milih usaha mana yang menarik untuk kita danai. Karena kita juga lebih efisien pakai teknologi, jadi returnnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan atau financial institution lainnya. Tapi yang perlu digarisbawahi, return selalu berbarengan dengan resiko seperti itu. Terus juga karena kita hanya mendanai UMKM, nggak ada istilahnya pinjol-pinjol untuk beli HP, untuk beli untuk pay letter di Shopee, nggak ada. Jadi kita khusus untuk mendanai UMKM. Sedangkan UMKM ini peranannya sangat besar sekali terhadap perekonomian Indonesia. Jadi lebih dari 60% dari pendapatan Indonesia itu sebenarnya disupport dari UMKM seperti itu. Nah di sini yang ada di sini storyline-nya sebenarnya mulai dari mana nih kalau misalnya teman-teman mau bikin bisnis lestari. Biasanya kita mulai dari SDG dulu. Jadi intinya adalah semua poin-poin ESG itu merefleksikan poin-poin yang ada di SDG. Jadi ada 17 poin, teman-teman pastiin bisnis saya itu mana yang paling relevan SDG-nya. Nggak harus 17-17-nya di ini. Dan ini kita pilih ya, ada 6 poin yang kita pilih seperti itu. Dan dari dampaknya, ini kita turunin lagi jadi matriksnya. Kira-kira karena kita danain UMKM, apa impact-nya? Ternyata dari survei eksternal kami yang dibantu sama Populix juga tahun terakhir, setiap disbursement yang kita berikan kepada UMKM itu berhasil menaikkan pendapatan UMKM rata-rata di 37%. Berarti ada beberapa yang lebih besar dari itu gitu. Terus juga dari UMKM yang kita danain ternyata rata-rata bisa menghasilkan bisa lebih banyak menciptakan lapangan kerja. 2 sampai 8%, 2 sampai dengan 8 orang per usaha. Jadi kalau misalnya dihitung sejak tahun 2016 Mbak Oki, Mbak Habibah, itu kurang lebih Coinworks sudah mensupport lebih dari 56.000 lapangan kerja di Indonesia seperti itu. Jadi sebenarnya tadi kenapa saya nanya videonya ada nggak? Videonya itu sebenarnya storyline-nya ya. Storyline-nya gimana dampak Coinworks terhadap UMKM seperti itu. Terus juga karena Coinworks menjalankan prinsip ESG, jadi kemarin kita dapat banyak penghargaan dari internasional maupun kalau lokal jarang justru kebanyakan regional. Kita kemarin dapat Best ESG Initiative in Social Aspect di Paris, itu satu. Terus yang kedua kita juga dapat Best ini SSF Global Fintech ESG Thematic se-Asia, ini juga Asia Retail and Banking and Retail itu juga skopnya Asia. Kenapa? Karena kita banyak menarasikan bisnis kita nggak cuman sekedar membantu, nggak cuman sekedar memberikan pinjaman, tapi dari pinjaman itu dampaknya ada banyak. Salah satunya tadi ya, peningkatan ekonomi tadi relevannya ke SDG yang 8 misalnya seperti itu. Terus yang lapangan kerja juga relevannya ke 8. Terus teknologi ininya ke 9. Nanti juga ini sangat-sangat industri spesifik sekali tergantung dari bisnisnya teman-teman. Oke, next. Nah, ini kenapa usaha lestari tadi juga udah dikasih teaser ya sebelumnya. Untuk pertama mungkin ini akan top down effect dari peraturan POJK. Emang kita belum ada peraturan khusus semua usaha di Indonesia harus menerapkan prinsip berkelanjutan seperti itu. Tapi dari peraturan yang dibuat oleh OJK, kita mulai dari perusahaan-perusahaan besar dulu
yang listing di pasar modal seperti itu. Yang kedua adalah dari financial institutions, dari lembaga-lembaga keuangan yang terdaftar di OJK harus menerapkan prinsip harus melaporkan dampaknya terhadap sosial dan lingkungan seperti itu. Terus juga mungkin untuk usaha lestari juga ada beberapa yang industri spesifik khususnya untuk sektor-sektor industri yang berhubungan dengan lingkungan, misalnya pertanian, tambang, pabrik, seperti itu. Mungkin juga restoran, limbahnya perlu perlu perizinan khusus seperti itu. Terus juga sekarang juga tren terhadap kesadaran masyarakat juga lebih banyak, misalnya kalau kita beli makanan online sekarang ada pilihannya mau pakai alat makan atau enggak. Biasanya packagingnya juga udah lebih ramah lingkungan, plastiknya juga udah dirubah jadi plastik yang bisa dipakai berkali-kali gitu. Terus juga dari investor juga nih, kita sebagai Coinworks, investornya nggak cuman dari individual atau masyarakat secara luas yang nanam di kita, tapi juga ada investor-investor besar, seperti venture capitalist misalnya, terus juga ada bank-bank di Eropa, dan itu sangat-sangat concern terhadap ESG. Karena concern terhadap ESG, maka kita dalam menyalurkan ke UMKM juga harus menerapkan prinsip ESG, seperti itu. Next. Nah, ini frameworknya kurang lebih di Coinworks ya. Ini masih piloting sebenarnya di kita Mbak Abi, Mbak Oki. Jadi semua financial institution di dunia itu rata-rata afiliasinya atau sumber dananya itu dari World Bank, IFC. Nah, IFC ini punya framework ESMS policy namanya, atau Environment Social Risk Management System. Dan salah satunya adalah flagging bisnis-bisnis hijau. Terus juga mengeluarkan, di sini ada ini ya, yang di kotak hijau itu. Jadi ES procedure itu pertama exclusion screening. Jadi bisnis-bisnis yang tidak ramah lingkungan itu kemungkinan tidak bisa dibiayai. Ada listnya di IFC. Terus yang kedua adalah ketika udah lulus screening, kita klasifikasikan lagi berdasarkan resikonya terhadap lingkungan. Itu juga Indonesia udah punya frameworknya Green Taxonomy namanya seperti itu. Nah, portofolionya juga dilaporkan secara berkala. Terus ini sebenarnya salah satu prototyping juga sih. Mungkin di tahun depan kita mau coba bikin platform CoinRobo namanya. Jadi manage fund kita. Di Coinworks ada produk namanya manage fund. Jadi kalau misalnya di peer-to-peer lending yang lain, mungkin kita perlu pilih satu-satu tuh bisnis UMKM mana yang mau kita biayain. Tapi di Coinworks bisa dikuasakan ke Coinworks, nanti akan disebarkan dengan imbal hasil yang teman-teman pengenkan sampai dengan 12% kita punya setahun seperti itu. Terus juga resiko jadi lebih rendah karena kita diversifikasikan secara manual. Nah, kita juga di produk managed fund ini, kita punya pilihan social impact-nya. Sekarang cuma ada 3, best performing, usaha perempuan, sama usaha lokal. Tapi untuk tahun depan kita pengen coba punya green financing label, jadi usaha hijau. Jadi buat investor yang punya concern khusus terhadap sustainability, keberlanjutan lingkungan bisa pilih nanti green financing label. Nah, dampaknya apa nih buat UMKM? Kalau misalnya UMKM sudah menerapkan ESG policy atau nanti yang lebih dipersingkat lagi panduan investasi lestari ya, nanti disebutkan oleh Mbak Oki, ini akan lebih cepat nih ngikutin menjalankan ES prosedurnya. Karena udah dipenuhi semuanya di depan seperti, jadi lebih cepat lagi nih prosesnya. Terus kita bantu lagi untuk jualan ke investornya dengan channel khusus, jadi dananya bisa cair lebih cepat seperti itu. Next.
Nah ini lebih related ke Mbak Oki kayaknya. Ini sebenarnya saya mau jelasinnya juga apa ya, ini sebenarnya untuk usaha besar. Kan kadang tadi yang saya bilang ini kan industri spesifik ya. Tadi ada yang usaha parfum Mbak Oki. Kalau usaha parfum apa aja yang perlu apa aja yang perlu dibahas gitu. Kadang kan untuk untuk topik-topik material ESG kan ada banyak banget, ada ratusan topik. Tapi di sini bisa dipilih kayak misalnya contohnya sourcingnya dari petani lokal misalnya. Jadi cerita mengenai petani lokal bisa lebih bisa dijual buat teman-teman untuk brandingnya. Di sini kalau ini apa ya? Food, di sini masuknya ke chemical harusnya untuk ini. Terus apakah produknya berbahaya buat konsumen, apakah halal, di sini produk labeling jadi dipilih. Contohnya apa ya yang paling gampang di sini? Food and beverage aja kali ya. Food and beverage ini kita lihat semakin keren itu semakin penting untuk di-disclose. Tapi ini framework internasional ya. Contohnya di food and beverage di bawah itu faktor lingkungannya apa aja yang perlu di-highlight. Pertama carbon emission, ESG emission. Yang kedua energinya berapa banyak yang dipakai, limbahnya seperti apa. Terus perlindungan konsumennya jangan sampai ada unsur-unsur beracun misalnya di situ. Terus product quality and safety-nya sama product labeling sesuai enggak, komposisinya sama yang dijual seperti itu. Terus juga supply chain management ya seperti apa. Gitulah. Nanti bisa mungkin di sesi workshop aja kalau misalnya nanti bisa tanya lebih lanjut lagi mengenai ini ya. Next. Mungkin itu aja dari Coinworks, semoga cukup menjelaskan. Nah Coinworks juga kenapa kita banyak menang awards, karena biasanya kalau dari recent kan menang awards biasanya ada alasannya kenapa. Alasannya karena kita nggak cuman platform penyedia pendanaan buat UMKM, tapi kita juga jadi platform untuk financial literacy, kita punya CoinLearn, terus juga kita punya komunitas, kita juga banyak provide banyak tools untuk UMKM untuk mengembangkan bisnisnya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ari. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sekalian ini memiliki ketertarikan soal UMKM dan akses pendanaan yang peer-to-peer lending, tapi bisnisnya lestari bisa langsung ya kayaknya ngobrol sama Kak Ari. Tapi kalau misalnya urusannya untuk beli check out skincare terus perlu pakai pay letter, jangan hubungi Kak Ari. Anyway, terima kasih banyak Kak Ari untuk sesinya. Sekarang kita akan berlanjut ke pembicaraan kedua dengan tema investasi lestari, tren dan arah pendanaan masa depan langsung dengan Kak Oki. Jadi gimana sih trennya Kak ke depannya? Udah, oke. Iya baik, makasih banyak Kak Habibah. Tadi aku pasang alarm dulu ya, nanti takutnya kelewatan kelamaan. Oke. Terima kasih banyak Kak Habibah, tadi Kak Ari juga sudah banyak sharingnya sebagai salah satu lembaga jasa keuangan yang sudah mengadopsi terkait dengan isu ESG ini. Aku izin ini ya berdiri ya karena sejujurnya udah siang ini agak berat gitu. Aku boleh, oke. Tadi sempat sedikit disinggung oleh Mas Ari terkait dengan panduan investasi lestari. Saya dari Koalisi Ekonomi Bumi, kita mengeluarkan panduan investasi lestari ini dengan kerjasama Kementerian Investasi di tahun 2022 kemarin pada saat G20. Kenapa gitu? Karena kita melihat salah satu visi misinya dari KEM sendiri adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi gitu ya dalam rantai pasok terutama sampai tingkat tapak. Terutama kalau misalnya itu kita ingin mendorong para pekebun, UMKM untuk dapat lebih menikmati hasil dan meningkatkan kesejahteraannya dengan basis alam. Oleh karena itu gitu, karena kita juga melihat trennya secara globalnya seperti apa gitu, para investor di negara-negara utama gitu, pasar utama di dunia ini sebenarnya ESG itu sudah semakin meningkat permintaannya. Kemudian selain itu juga para investor signatoris misalnya dari UNPRI itu dari tahun ke tahun
terus meningkat di tahun 2023 kemarin kalau nggak salah kurang lebih 5.300-an. Untuk menjawab tantangan ini gitu, untuk bisa menyiapkan perusahaan-perusahaan Indonesia, UMKM Indonesia untuk bisa naik kelas, gitu kita kan harus juga menjawab tantangan ini. Oleh karena itu kami Koalisi Ekonomi Bumi bersama dengan Kementerian Investasi mencoba untuk menerjemahkan kira-kira apa saja sih informasi yang dibutuhkan dan bisa berguna oleh para investor, termasuk juga lembaga jasa keuangan untuk dapat melihat progres kita gitu, bagaimana kondisi perusahaan itu. Makanya kita membuatlah panduan investasi lestari ini. Selanjutnya, harapannya tadi adalah panduan investasi lestari ini dapat digunakan oleh, pertama jelas para pengusaha, UMKM, pengusaha besar, gitu bisa melihat bagaimana kita bisa bertransformasi untuk menjadi lebih baik lagi, terutama dalam penerapan ESG. Perusahaan, terus kemudian adalah para investor melihat bagaimana investasi yang mereka lakukan ini bisa berdampak kepada environment, sosial, dan tata kelola tentunya. Gitu, jadinya uang yang mereka keluarkan itu tidak sia-sia. Yang terakhir adalah pemerintah. Pemerintah juga perlu gitu. Kita perlu memonitor bagaimana kondisi gitu ya, transformasi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan ini. Gitu. Sehingga mereka bisa menarik kebijakan apa yang bisa diambil untuk mendukung itu. Jadi kami mencoba untuk menerjemahkannya menjadi 25 indikator yang dibagi dalam 4 pilar. Yang pertama adalah ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Lanjut lagi. Tadi tantangan global, tapi kita juga tadi di Indonesia sudah ada regulasinya. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Ari, salah satu adalah PUJK 51. Di mana juga ada Sustainable Finance Roadmap yang sudah dikeluarkan oleh OJK dan yang baru-baru ini adalah terkait dengan Green Taxonomy. Bagaimana kita mensinkronkan regulasi yang ada di Indonesia dan juga di tingkat global. Oleh karena itu, panduan investasi lestari ini kita buat dengan prinsip dan standar gabungan antara Indonesia dan juga dengan global. Selanjutnya, ini saya coba secara cepat ya, Ibu Bapak sekalian untuk menjelaskan apa saja tadi indikator yang ada di pilar ekonomi, terus juga bagaimana kaitannya dengan SDG juga tadi yang Mas Ari awalnya membuat kriteria itu adalah awalnya dari SDG. Karena kita punya 17 goal SDG, bagaimana kita mensinkronkan dalam implementasinya di operasional Ibu Bapak sekalian. Pilar ekonomi terkait dengan akuntabilitas keuangan, kemitraan dengan pemasok lokal, karena tadi bagaimana kita meningkatkan terus adalah di rantai pasoknya. Terus ada pembiayaan perusahaan untuk mendukung LST atau lingkungan sosial dan tata kelola. Yang terakhir adalah inovasi produk dan layanan. Karena kita terus mendorong bahwa inovasi-inovasi itu tetap terjadi. Selanjutnya, ini adalah pilar lingkungan. Tadi sudah menjawab apa sih sebenarnya ESG itu terkait, tadi ada salah satu peserta menjawab juga bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Ini kami mencoba menerjemahkannya gitu, kira-kira informasi apa saja yang dibutuhkan gitu terkait dengan dampak lingkungan hidupnya. Salah satunya terkait dengan jumlah emisi, sampah, limbah cair, bagaimana kita mengelolanya. Terus selanjutnya tidak hanya untuk terkait dengan sudah jumlah emisinya gitu, tapi juga terkait bagaimana kita mengelola dampak dan kita menyusun target untuk menguranginya. Karena kita adalah mendorongnya ingin transformasi. Begitu. Terus nilai konservasi dan karbon tinggi, rencana restorasi dan rehabilitasi kawasan. Selanjutnya, ini adalah terkait dengan pilar sosial, keterwakilan gender dan kelompok usia, tadi juga salah satu kriteria di Coinworks. Terus kesejahteraan dan kapasitas karyawan, bagaimana ini bisa perusahaan gitu, industri bisa menyejahterakan dan minimal adalah sesuai dengan UMR. Perlindungan data konsumen dan pemberdayaan masyarakat dan masyarakat adat. Di bawahnya nanti Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana pilar-pilar ini gitu, indikator-indikator ini setara atau sejalan dengan SDG yang ada. Lalu selanjutnya. Ini yang terakhir adalah pilar tata kelola, yaitu tata kelola berkelanjutan, anti korupsi dan mekanisme pengaduan. Karena kami menyadari bahwa untuk seluruh penerapan
ESG ini gitu, governance atau tata kelola harus dimulai dari adanya komitmen dari perusahaan itu sendiri. Dan pada umumnya kita menyadari bahwa itu mulai dari top level. Selanjutnya, ini contoh-contoh kira-kira apa saja yang ada lebih detailnya lagi, lebih granularnya lagi terkait dengan indikator-indikator yang ada gitu. Nanti Bapak dan Ibu juga bisa melihatnya lebih detail. Nanti juga kita akan mencoba workshopnya, akan dibantu oleh rekan-rekan di belakang nanti. Misalnya kayak aspek ekonomi terkait dengan akuntabilitas keuangan, nanti kita gimana sebenarnya kayak yang good governance-nya adalah terkait misalnya memiliki rencana laporan keuangan. Memiliki laporan keuangan karena itu salah satu yang dicari oleh sebagai assurance bagi para investor gitu misalnya. Atau kemitraan dengan pemasok lokal, bagaimana adanya mendorong kebijakan dengan untuk meningkatkan pemasok lokal instead of kita mengambil misalnya impor, kecuali memang sudah tidak ada barangnya kalau di Indonesia gitu kan. Selanjutnya, aspek lingkungan hidup, misalnya tadi proyeksi dampak lingkungan hidup tadi saya sudah sampaikan, misalnya terkait dengan emisi, kita mulai melakukan baselining berapa emisi yang kita miliki, kita keluarkan secara operasional day to day, dan juga bagaimana ke depannya kita menyusun targetnya untuk dapat menurunkan emisi tersebut. Kalau aspek sosial adalah bagaimana kita mendorong adanya kesejahteraan atau samanya gitu ya antara gender, perempuan dan laki-laki. Dan juga bagaimana misalnya perlindungan data konsumen, apakah sudah ada SOP-nya atau belum. Selanjutnya, ini yang terakhir terkait aspek tata kelola. Tadi saya sampaikan juga adalah struktur organisasi tata kelola berkelanjutan, bahwa pada umumnya itu semua dimulai dari top level. Keselarasan TPB-nya di sini juga sudah ada, dan juga anti korupsi dan mekanisme pengaduan. Gitu, apakah ada pengaduan secara internal maupun secara eksternal yang bisa dilakukan oleh para konsumen. Selanjutnya, ini tadi juga sudah disampaikan Mas Ari, 17 TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan mungkin saya informasikan juga ya, tadi 25 indikator panduan investasi lestari gitu. Kalau misalnya Ibu Bapak sekalian melihat, mungkin tuh berat ya 25 indikator tersebut dan juga 17 TPB ini. Tapi ini adalah proses transformasi. Kita menyadari bahwa kita tidak bisa sekaligus untuk melakukan hal tersebut secara bersamaan. Yang perlu diingatkan adalah kita perlu melakukan identifikasi di mana kekuatan kita awal ini. Gitu, Bapak dan Ibu bisa melihat indikator apa yang bisa kita lakukan lebih cepat, seperti dulu, terus kemudian menyusun targetnya. Lalu juga, tapi kita mengingat bahwa kita memiliki indikator-indikator lainnya yang perlu kita catch up juga. Gitu, jadi kembali lagi ini adalah proses transformasi, kita mulai sedikit demi sedikit, tapi kita sudah memiliki tujuan yang jelas berapa banyak yang harus kita penuhi ke depannya. Dan juga nanti bisa disesuaikan dengan sebenarnya investor atau lembaga jasa keuangan mana yang akan dituju atau buyers mana yang akan dituju oleh perusahaan Ibu dan Bapak, sehingga dapat, udah 10 menit, sehingga dapat bisa memfokuskan kepada indikator-indikator tersebut. Dikit lagi ya Mbak Habibah ya. Selanjutnya, ini untuknya ini adalah slide saya yang terakhir terkait dengan kalau di Indonesia seperti apa potensi investasi terkait dengan keberlanjutan ini. Sebenarnya Bapak dan Ibu bisa melihat di sini adalah usaha mikro kecil dan usaha kecil. Ini memiliki tadi peranan yang sangat besar di Indonesia. Sudah tercatat nilai investasinya sudah sangat besar, dan dengan adanya penerapan ESG ini gitu diproyeksikan oleh BKPM dengan melalui LKPM-nya, investasi tersebut dapat meraup lebih lagi gitu ya, peningkatan jumlah ini ke depannya gitu. Karena kita melihat trennya dari tahun ke tahun, tadi juga saya disebutkan di awal bahwa sebenarnya memang secara global pun sudah mulai menerapkan, dan awareness dan penerapan ini sudah semakin jalan dan tentunya akan terus menuju ke Indonesia ke depannya. Demikian Kak Habibah, terima kasih banyak Ibu dan Bapak sekalian.
Terima kasih banyak Kak Oki. Jadi memang benar ya, karena memang trennya sudah mengarah ke arah sana. Tapi yang lebih penting lagi adalah ya nggak mungkin lah kita tidak lestari atau mengambil ke arah-arah yang lebih lestari untuk kesehatan dan keberlanjutan dari bumi ini. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Nanti kan Kak Oki dan Kak Ari akan tetap ada di ruangan ini. Untuk sesi berikutnya mungkin kita bisa langsung mulai juga. Dan kalau rekan-rekan sekalian tadi dari pemaparannya ada yang tertarik bisa langsung mendekati Kak Oki dari Camp dan Kak Ari dari Coinworks. Terima kasih banyak Kak Oki dan Kak Ari. Kita masuk, foto dulu. Oke sebentar, tadi ada request foto dulu ternyata. Balik lagi, sorry Kak Oki. Terima kasih banyak, tepuk tangannya dong buat Kak Oki dan Kak Ari, dan kita masuk ke sesi berikutnya. Saya sangat bersemangat untuk masuk ke sesi berikutnya karena sesi ini akan saya oper ke rekan-rekan saya di camp. Untuk itu, untuk sesi Assessing Business Impact Implementation dan workshop yang akan diberikan akan dipandu oleh teman-teman saya di camp, yaitu Kak Ajeng dan Kak Sani. Kepada Kak Ajeng dan Kak Sani saya panggil untuk menggantikan saya. Oke, Tolong terima datang kasih Kak kemari. Wiba. Oke, silakan. Monggo Kak Ajeng, Kak Sani. The stage is yours, atau kalau nggak di stage juga nggak apa-apa. Kayaknya di bawah aja Di ya. bawah aja kayaknya ya kita berdua. Karena kita membumi. Betul. Oke, terima kasih banyak Kak Biba untuk pengantarnya. Halo, kita Diharuskan Oke, Mas, oke. Baik. Oke, mungkin sapa-sapa dulu kali ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Siang, wah kayaknya pada kurang semangat ya. Coba Kak, kita cek sound dulu. Oke. Sayap sebelah kanan, Kak Sani. Selamat siang. Aduh. Wow, Oke. 2000 orang lah ya Oke, kayaknya. baik. Sebelah kiri. Selamat siang semuanya. Oke, sama biasanya kita tuh kalau halo-halo ada kodenya nih Kak. Kalau kita bilang halo jawabnya, udah ada yang tahu. Udah pada tahu kayaknya, ya. udah pada tahu. Jadi kalau kita bilang halo jawabnya hai, kalau kita bilang hai jawabnya Halo. halo. Oke, coba ya dicek juga ya. Hai. Halo. Hai. Halo hai. Oke. Ini agak nggak kompak nih yang Yeah. terakhir nih. Oke, without any further ado, mungkin kita perkenalan dulu. Salam kenal kembali teman-teman, senang banget bisa ada di sini. Saya Ajeng dari Tanah Air Lestari, anggota dari Koalisi Ekonomi Membumi bersama dengan Kak. Saya Sani dari Pratisara Bumi Foundation sama anggota dari Koalisi Ekonomi Membumi juga. Oke, siap. Tadi senang banget ya waktu kita main Slido di awal, itu kan banyak teman-teman yang intensinya ingin belajar, ingin lebih tahu tentang bisnis lestari kayak gimana. Nah, waktu belajarnya adalah sekarang. Mari kita geser dulu, boleh slide, oke. Caranya adalah, ini mungkin settingnya agak beda gitu ya sama sesi-sesi sebelumnya yang agak serius gitu, makanya kita lebih non formal dan lebih fun. Mari aku dan Kak Sani akan mengundang teman-teman untuk berdiri dulu, boleh? Berdiri, semoga masih ada ya energi makan siangnya tadi, Ada bekas-bekas dong. makan siangnya. Silahkan berdiri biar nggak ngantuk juga. Oke, Berdiri boleh. ini sekalian ice breaking, Kak Habibah di belakang juga udah mulai stretching gitu ya. Oke, teman-teman, kita akan bergerak nih ceritanya. Nanti aku akan memberikan cue atau prompter dan teman-teman bisa mengikuti ya. Oke, coba kita sekalian cek konsentrasi nih Kak. Aku yakin yang hadir di ruangan ini tuh pasti dari generasi yang berbeda kayaknya ya. Boleh mungkin yang dari generasi 70-an boleh berdiri di sebelah sini berkelompok.
80-an boleh di sebelah sini, 90-an di sini, dan 2000-an di sini. Aku hitung mundur waktunya boleh dari 10, 9, 8, 7, Jangan malu-malu ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wes, oke berarti ini kalau dilihat mungkin boleh ditoleh kanan kirinya ya. Apakah ada yang gak sesuai usianya gitu mungkin. Oke, ini tim 70-an kita cek suaranya dulu, boleh tepuk tangan. Oh 80-an, Oh, 80-an, oke. 90-an, 90-an. Oke. Yang 2000-an? Wih, memang tenaga anak muda Tunggu, ini ya. yang di tengah tadi berapa? Ini grup yang di sini tadi 80-an. Oh ya, bersama ini ya bersama berarti. dengan ini ya, oke. Oke, grouping yang kedua gimana nih prompternya Grouping Kak Sani? yang kedua, tadi kan sebenarnya di Slido udah ditanyain juga ya, siapa sih teman-teman yang ada di sini gitu. Nah sekarang kita mau grouping menjadi 2 kelompok, yang pelaku usaha di sebelah sini, yang non pelaku usaha di sebelah sini. Jadi yang selain pelaku usaha sebelah sini, semua pelaku usaha di sebelah kiri. Oke. Kanannya teman-teman. Boleh berpindah lagi. Oke, sambil kita hitung ya, karena kita mau membagi grup menjadi 6 kelompok gitu. Berarti 2. Dibagi 2. Oke, pelaku usahanya ini ada 8 orang, 9 Kak. Yang 9. non? Yang non pelaku usaha berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lebih banyak. Oke, siap. Jadi ini adalah modal kita bersama. Kita tahu ya ternyata dari non pelaku usahanya lebih banyak nih. Padahal ini workshopnya tentang panduan investasi lestari untuk bisnis lestari gitu. Tapi kita akan ketemu sebenarnya titik tengahnya itu di mana. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa bagi grup dulu gitu ya Kak. Untuk yang pelaku usaha boleh hitung 1, 2, 1, 2 gitu ya. Silakan. 1. Oke, ada. Udah nggak ada lagi kayaknya. Oke, berarti tim 1 nanti boleh di Meja 1. Sini ya. Meja 1 ada di mana? Di sebelah sana. Susah. Oh, nggak apa-apa. Di sini, terus tim 2 di meja sini ya. Silahkan sambil moving, sambil yang tim non pelaku usaha yang non dibagi pelaku usaha jadi boleh hitung jadi 3, mungkin 3 atau 4. 3 atau 4. 3 deh, 3 aja ya. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke. Silahkan tadi yang 1 di sebelah sini, yang 2 di sebelah kanan di sini, yang 3 di belakang. Oke, kalau sudah menempati mejanya masing-masing, terima kasih sudah berpartisipasi dalam games tadi. Sebenarnya ujungnya adalah untuk ngelompokin ya. Kita akan panggil juga kakak-kakak Kovas yang ada di belakang. Silakan untuk menempati kursi manapun karena akhirnya ada 5 kelompok, jadi disesuaikan aja ya. Sudah menemukan kofasilnya? Oke, siap. Nah, sebelum kita menjelaskan panduan investasi lestarinya, mungkin dipastikan kakak-kakak sudah mendapatkan lembar sesuai dengan klasternya ya. Kalau yang di kursi sebelah sini 2 ini berarti dipastikan sudah memegang yang warna hijau. Warna hijau ya atasnya. Oke. Dan yang sebelah sini yang atasnya 3 warna kelompok merah tadi dan non biru. pelaku usaha yang warna merah. Sudah dibagi. Oh, sedang dibagikan oleh Kak Tio di belakang. Siap. Nah, kita yakin juga kayaknya belum pada kenal-kenalan nih. Mungkin minta tolong ke kakak-kakak Kovas. Halo. Hai. Oke, tahan dulu ya ngobrolnya. Kita kasih waktu 3 menit, silahkan berkenalan, speed dating aja. Jadi nama dan organisasinya aja gitu. Kakak Kovas silahkan
mengarahkan, memfasilitasi memfasilitasi perkenalannya. Ya 3 menitnya boleh dari sekarang, silahkan berkenalan. Oke, kayaknya perkenalannya udah selesai nih, udah pada lihat-lihat ini nih Kak Ajeng. Oke, boleh 1 menit terakhir mungkin ya. Ini Oke. ada yang terakhir perkenalan di sana juga masih. Mungkin yang udah selesai perkenalan boleh di cue jempolnya Kakak Kofas. Wih, kelompok sana udah selesai. Ini juga Jempol, udah. sebelah sini sudah, sebelah sana Sebelah sudah. sini, sebelah sini oke, masih. Oke. Sudah. Oke, udah ya berarti. Udah ya. Kita masih menunggu satu kelompok di sebelah sana. Kayaknya semangat banget nih. Mulai dari perkenalan sudah semangat. Mungkin boleh sambil next aja sambil kita tunggu. Sembari boleh di next. Oke, udah semua boleh tepuk tangan dulu. Udah saling kenal ya kanan kirinya paling enggak. Jadi kalau manggil tahu namanya gitu. Siap, kakak-kakak kita boleh lanjut ke pengenalan untuk panduan investasi lestarinya. Mungkin dari Kak Sani mau jelasin dulu. Ya, mungkin cepat aja penjelasannya karena diburu waktu. Tapi kakak-kakak semua sudah memegang satu lembar assessment dari panduan investasi lestari. Di sini ada 4 aspek. Jadi aspek pertama ada pilar ekonomi sama lingkungan. Masing-masing ada 8 pertanyaan gitu yang harus dijawab. Nanti tapi tidak perlu, nanti kita akan tentukan siapa yang akan menjawab ekonomi dan lingkungan gitu. Nanti biar cepat waktunya. Terus selanjutnya di aspek yang selanjutnya ada aspek sosial dan tata kelola. Kalau aspek sosial lebih banyak pertanyaannya ya, ada 10 pertanyaan dan tata kelola ada 6 pertanyaan. Nanti kalau ada kebingungan di dalam menjawab pertanyaannya, masing-masing meja sudah ada kofasilnya, bisa ditanyakan juga gitu. Next. Nah, lanjut. Tadi udah ada pembagian pelaku usaha dan non pelaku usaha. Yang membedakan lembarnya itu adalah scoringnya saja atau petunjuk penilaiannya. Kalau di pelaku usaha yang hijau, dipastikan warna hijau, itu scoringnya fokus ke
apakah ada SOP dari usahanya, apakah sudah terimplementasi, implementasinya seperti apa, sudah baik atau belum, kemudian yang terakhir sudah ada reportingnya atau tidak. Jadi ketiga hal aspek tersebutlah untuk scoringnya. Next. Nah, untuk yang non pelaku usaha berarti teman-teman kan yang memberikan insight gitu ya. Kalau bagi pelaku usaha tuh kayaknya aspek-aspek yang penting itu aspek yang sosial deh atau lingkungan deh atau tata kelola gitu. Jadi nanti teman-teman yang non pelaku usaha bisa memberikan input tersebut gitu. Jadi dari non pelaku usaha ke pelaku usahanya. Mungkin untuk detail indikatornya nanti akan dijelaskan sama teman-teman Kofas. Ini karena kita ada waktu sekitar 10-15 menit, jadi kita boleh bagi-bagi aja gitu ya. Mungkin kalau yang kelompok ini non pelaku usaha yang akan mengakses di bagian pilar ekonomi Kak Salma ya. Terus yang di sebelah sini non pelaku usaha sama Kak Ratna akan membahas pilar yang lingkungan. Kemudian sama Kak Sofia, non pelaku usaha yang akan membahas pilar sosial. Dan di sini yang pelaku usaha. Untuk pelaku usaha di sebelah sini mungkin ngomongin soal tata kelola, pilar tata kelola. Yang di sebelah sini kembali lagi ke pilar ekonomi gitu ya. Kakak-kakak ada waktu 10-15 menit untuk bisa menyelesaikan, nanti kita sharing bareng-bareng di akhir hasilnya. Ya, mungkin Kakak Kofas nanti aku akan kasih waktu-waktunya gitu, 3 menit mungkin boleh dijelaskan dulu setiap pilarnya sama cara mengisinya bagaimana. Lalu 5 menit selanjutnya assessment, 5 menit terakhir nanti bisa saling sharing gitu ya di dalam kelompoknya. Apakah ada pertanyaan dulu atau udah bisa kita mulai? Kayaknya udah pada nggak sabar nih, udah dibolak-balik ya. Udah pada sibuk nih. Oke, udah langsung sibuk. Oke, silahkan dipandu oleh kakak-kakak Kofasil.
Oke, kakak-kakak tadi kayaknya udah selesai gitu ya ngerjain satu pilar. Kalau mau nambah ke pilar lainnya itu juga boleh. Sekalian nanti bisa cerita juga ke teman-teman satu grupnya tentang usahanya atau tentang pandangannya kalau yang non pelaku usaha itu kayak gimana supaya bisa saling berbagi juga gitu ya. Bisa saling sharing. Kita udah masuk ke 5 menit terakhir, silahkan mulai sharing antar individu di mejanya.
Oke, sayang sekali karena keterbatasan waktu. Waktunya sudah habis, aku lihat seru-seru banget diskusinya di meja masing-masing. Nanti ada waktu untuk saling sharing habis ini gitu ya, berjejaring lagi setelah ini. Tapi sebelum itu boleh kita refleksi dulu. Halo. Hai. Iya, tadi tuh aku sama Kak Sani kayak nanti aja kali ya Kak, nanti aja. Terus sampai ada panitia yang maju, ayo sekarang. Jadi kayak ya nanti kita boleh berbagi dulu gitu mungkin ya. Nanti dari teman-teman yang pelaku usaha perwakilan berbagi kira-kira dari aspek ekonomi dan juga tata kelola. Sama kalau mungkin ngerjain pilar lain kayak apa aja yang udah dikerjakan gitu ya. Sama kalau yang non pelaku usaha juga dari setiap pilar aspek mana yang paling penting sampai yang kurang terlalu penting nih kalau buat bisnis lestari gitu. Mungkin sambil ini digeser ke Slido, sambil Kak Sani mau tanya-tanya dulu gitu ya ke teman-teman mungkin. Mungkin kita ke grup sebelah paling ujung yang pilar ekonomi, boleh salah satu perwakilannya ada yang mau sharing? Silakan. Iya, mungkin aku ada 3 pertanyaan gitu ya, highlightnya apa sih yang dipelajarin dari proses workshop kali ini, terus ada feedback nggak kira-kira gitu terkait si panduan investasi lestari, dan selanjutnya apa yang pengen diimprove atau diimplementasikan di usahanya gitu setelah ini. Silahkan dengan Bapak Ziko. Perkenalkan, nama saya Ziko dari Koperasi Liga Kopi Indonesia. Untuk di pilar ekonomi memang hal-hal yang perlu di-highlight adalah memang harus memiliki laporan keuangan yang kuat. Terus kemudian juga kita pun juga amat sangat bergantung pada pemasok lokal, di mana dengan terjalinnya hubungan yang sangat baik, maka itu akan membantu dari kami adalah untuk menjalankan usaha kami. Mungkin yang perlu sedikit agak kami highlight adalah di pelatihan anti korupsi dan penyuapannya itu mungkin ya. Karena kami memang masih nol terus terang gitu aja. Mungkin itu aja Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ziko. Sebelum geser ke sebelah Kak, aku mau cek dulu mumpung tadi dari non pelaku usaha ada juga yang bahas tentang di pilar ekonomi ya. Kalau nggak salah di sini ya, tadi sama Kak Salma. Coba tadi kalau dari tim pelaku usaha yang paling penting yang sudah dilaksanakan itu sebenarnya adalah laporan keuangan sama kolaborasi sama pemasok lokal tadi ya. Dan yang masih berproses, masih belajar itu penganggaran biaya untuk pencegahan korupsi dan juga misalnya pelatihan anti korupsi. Nah, coba mau cross check nih dari teman-teman non pelaku usaha kira-kira melihat pilar ini gimana ya? Ada yang mau cerita? Kami dari kelompok non pelaku usaha sendiri hampir sama seperti grup samping. Yang paling penting itu pertama itu sendiri dari laporan keuangan, tentunya sebagai investor juga kan kita kan juga harus lihat gitu laporan keuangan, karena baik dari nanti UMKM yang akan kita invest dan lain sebagainya kan kita kan harus lihat nih kalau UMKM tersebut ada laporan yang jelas dan juga terstruktur dan sistematis kan. Nah terus juga ya tentunya juga tadi kami juga diskusi terkait pentingnya pemasok lokal juga, karena kita juga mikir keberlanjutan Indonesia juga, biar nanti nggak cuma mikirin impor aja yang murah, tapi juga biar berdampak juga pada ekonomi lokal itu sendiri. Dan juga tentunya yang satunya lagi yang penting itu program CSR dari perusahaan juga sih, karena kan tapi kadang kalau kurangnya sekarang mungkin ada perusahaan yang ngadain CSR ya sebagai formalitas biasa kan, tapi mungkin nanti bisa ditingkatkan agar benar-benar berdampak bagi lingkungan sendiri atau masyarakat. Nah mungkin yang kurang itu yang bagi kami tadi didiskusikan yaitu terkait energi terbarukan kan, karena kan nggak semuanya kan bisa langsung sana karena masih berproses, jadi kami di situ masih kurang nilai tinggi. Itu sih Kak dari kami. Terima kasih. Siap, terima kasih. Jadi paling nggak tadi ada yang tervalidasi gitu ya. Yang paling penting juga bagi non pelaku usaha adalah melihat bagaimana
usaha itu apakah udah punya laporan keuangan sama udah berkolaborasi dengan pemasok lokal, ditambah lagi tadi memastikan kalau misalnya ada program CSR itu bisa tepat guna gitu. Jadi bukan sebatas formalitas tapi memang berdampak gitu bagi lingkungan dan juga sosialnya. Siap, aku udah siap untuk terima kasih teman-teman untuk ceritanya tadi dari tim ekonomi gitu ya. Mungkin Kak Sani. Selanjutnya sekarang ke grup pelaku usaha yang ini kayaknya ngebahas tata kelola ya. Betul, silahkan ada perwakilan yang mau share highlightnya seperti apa, feedbacknya. Oke, terima kasih sebelumnya. Kalau di poin kami sih tata kelola ada beberapa poin ya yang memang urgent untuk ditingkatkan lagi. Ya. Terlebih kami dari Liga Kopi Indonesia masih membutuhkan poin-poin seperti sustainable management, keberlanjutan tata kelola, kemudian juga masalah handling complaint, kemudian juga ada di di internal agar lebih lagi untuk ditingkatkan masalah pengetahuan terhadap memanage atau menghindari terhadap anti korupsinya. Itu aja. Oke, terima kasih Bapak Adi. Sharingnya tadi dari tata kelola masih banyak sebenarnya yang harus diimprove gitu ya. Ada khususnya terakhir tadi ada ngomongin soal internal tim untuk pengetahuan terkait anti korupsinya. Oke, lanjut Kak Ajeng. Oke, kalau di tim lingkungan yang dari non pelaku usaha tadi aku sempat bisik-bisik gitu sama Kak Ratna. Mungkin boleh ngejelasin dari Kak Dia, Kak Aji atau dari Bapak yang mau ngejelasin. Sama mungkin ini ya refleksinya tadi waktu ngisi ada poin yang sulit gitu atau ada kayaknya pertanyaan ini bisa diubah menjadi pertanyaan yang lebih mudah dengan narasi bla 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 gitu. Boleh juga kalau mau ngasih. Ya, terima kasih. Tadi kami diskusi mungkin belum selesai, cuman ada yang kami sepakati bahwa untuk penghitungan emisi karbon itu penting untuk dilakukan. Kemudian untuk kita agak beda pendapat tentang pengurangan emisinya. Jadi setelah kita menghitung apakah bisa langsung diupayakan pengurangannya, sebagian besar menjawab ke yang nomor 3. Jadi bukan sesuatu yang urgent atau penting sekali dilakukan karena mengingat mungkin tergantung sama industrinya sendiri atau pelaku usahanya sendiri. Sebatas kemampuannya, cuman memang tetap perlu, hanya tingkat pengurangannya itu mungkin tergantung daripada skala usahanya atau jenis usahanya. Kemudian selanjutnya untuk efisiensi energi sepertinya nomor 4 semua ya. Nah, ya efisiensi energi karena energi kelihatan sekali itu 4. Memang salah satu bentuk pengurangan emisi kalau kita bisa melakukan efisiensi energi. Itu all dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin terakhir karena kelompok terakhir kita udah diburu waktu, mungkin boleh 1 menit aja kalau mau share ya. Apa yang paling penting gitu? Dari pilar sosial ya, kalau di belakang. Sebenarnya kan kita kan non pelaku usaha ya Mbak ya, teman-teman gitu ya. Dan jadi kita merubah POV kita gitu kan, sudut pandang kita. Jadi ya baik, yang paling penting dari hasil diskusi kami bahwa tadi mengenai poin 4 ya pastinya ya. Poin 4 itu pada nomor 5 dan juga nomor 4 dan 9 gitu ya. Karena itu yang kami nilai yang penting dan harus dilakukan oleh seorang atau sebuah badan pelaku usaha gitu. Iya. Oke, terima kasih. Berarti kesejahteraan karyawan itu yang paling penting ya, sama program perlindungan anak kalau dari teman-teman di sini. Ya, baik. Oke, siap. Terima kasih untuk workshopnya yang sangat singkat tapi semoga cukup memberikan gambaran gitu ya kalau menjadi usaha yang lestari itu journey-nya bagaimana dan aspek apa aja yang perlu dilengkapi. Nah teman-teman mungkin ada yang merasa tadi mengisinya kesulitan gitu ya, tapi ada juga yang
ngerasa aduh ini mah gampang banget Mbak ngisinya. Betul, karena ini adalah panduan yang versi light-nya gitu. Kita punya panduan yang lebih lengkap, nanti bisa di scan juga di barcode-nya. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya juga bisa tanya di meja panitia, ada di pojok sebelah belakang, kita akan stay di sini. Oke. Dengan waktu yang sangat singkat ini, terima kasih banyak sudah hadir penuh dan sudah mengikuti workshopnya sampai selesai. Masih ada waktu untuk berjejaring nantinya dan silahkan jika ada pertanyaan bisa reach out ke aku dan Kak Ajeng juga. Silahkan aku, ini udah tadi. Oh ya, silahkan dilanjutkan. Oke, saya Ajeng dan Sani pamit undur diri. Terima kasih atas energinya. Kami kembalikan lagi ke Kak Habibah. Silahkan. Halo, terima kasih Kak Ajeng dan Kak Sani. Untuk penutup acara yang sesi ini, sesi yang kami mau mengundang Kak Mona Monica, Head of Group Strategic Marketing dari Bank PT DBS Indonesia, untuk cerita sedikit soal hibah atau grant buat grant dari DBS Foundation terkait sebuah program atau project yang bersifat social impact. Jadi Kak Mona bisa langsung cerita supaya, karena kan di sini di ruangan ini sudah banyak orang-orang yang tertarik dengan elemen social impact. So tanpa memperpanjang waktu, aku memanggil Kak Mona untuk maju. Silakan Kak Mona. Kalau ini hibah ya Kak ya? Kalau ini Habibah. Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Kali ini saya hanya ingin memberikan pengumuman bahwa DBS Foundation telah membuka kesempatan tahun ini untuk teman-teman yang memiliki bisnis yang punya dampak positif terhadap masyarakat dan sosial gitu ya, bisa melamar atau submit business proposal, business for impact proposal ke kita untuk mendapatkan dana hibah sebesar 50.000 Singapore dollar hingga 250.000 Singapore dollar. Oke, kita mulai aja. Ini pengumuman ya sifatnya. Oke, next. Nah, ini latar belakang aja kenapa DBS Foundation. Kita di BS Bank dan kemudian kita punya DBS Foundation dan kita punya visi yang namanya to be the best bank for a better world. Jadi it's our long term vision and it's no longer about the business, because at the end of the day business needs to be have a good impact atau positive impact, and kita sebagai organisasi kita ingin selalu true to ourselves and be purpose driven organization. Jadi kita ada framework kerja lah. Nah, yang saya akan omongin adalah Impact Beyond Banking, di mana di dalamnya ada DBS Foundation, dan di dalam DBS Foundation tujuan kita adalah creating impact and improve lives. Oke, next one. Ini just apa yang DBS Foundation lakukan. Jadi yang penting bagi kita adalah program yang kita ingin lakukan adalah uplifting lives and livelihoods of those in need in Asia. Jadi we are very fokus kerja kita di Asia, termasuk juga di Indonesia. Next one. Ini tadi yang saya omongin. Jadi kita saat ini sudah membuka dan mencari bisnis-bisnis yang memiliki dampak sosial. Jadi sudah masuk ke dalam bisnis modelnya ya. Bisnis-bisnis yang memiliki dampak sosial, tetapi yang bergerak di dua tema ini, yaitu satu, providing daily needs. Jadi di dalam daily needs ini itu ada food security, food and shelter gitu ya. Terus ada access to basic education, ada healthcare including mental health. Jadi kalau teman-teman di sini punya bisnis atau punya usaha di mana memiliki dampak sosial yang bergerak di situ tadi yang saya sebut, nah itu bisa melamar dan memberikan proposal buat dana hibah ini. Plus ada tema kedua yaitu fostering financial inclusion. Nah di dalam fostering inclusion ini ada financial literacy, ada financial advisory, dan juga ada financial access. Again, untuk teman-teman yang memiliki bisnis atau usaha yang memberikan dampak positif gitu terhadap masyarakat atau sosial di bidang fostering inclusion,
gitu, dampak positifnya di situ, bisa juga memasukkan proposal mereka and get dana hibah hingga sebesar 250.000 Singapore dollar. Sekedar memberitahu teman-teman yang ada di sini bahwa applications buat ini akan ditutup tanggal 31 Agustus. Dan saya juga memberikan informasi bahwa tidak ada kuota per negara. Jadi semua ini akan langsung pitch gitu ya. Jadi mereka yang masuk ke semua proposal yang masuk ke kita akan saring. Yang masuk di nominasi pertama akan harus pitch di senior managers atau leadersnya Bank DBS Indonesia. Dan kalau misalnya lolos lagi akan pitch langsung ke DBS Foundation di Singapura. Jadi bisa online, bisa offline, terserah gitu. Nah, tidak ada kuota dari negara. Jadi siapa yang kuat, siapa yang memiliki bisnis model dan proposal yang sangat baik, mereka pasti dapat. Gitu. Jadi ada waktu-waktu tahun di mana kita bisa nggak dapat sama sekali atau yang dapat cuma satu. Ada juga yang kita dapatnya banyak banget dibanding negara lain di Asia. Oke, next one. Nah, bisnis model seperti apa sih yang kita cari gitu ya. Jadi who are we looking for? Nah, yang pasti sudah berdiri lebih dari 2 tahun, mempunyai track record yang baik dengan social impact measurement yang baik pula, serta at least cash flow dan juga catatan finansial yang baik. Catatan finansial yang baik not necessarily teman-teman harus sudah profitable, tidak. Tetapi jelas dari catatan finansial bahwa teman-teman bisnisnya mampu untuk mencapai milestone yang ditargetkan di timeline yang ditargetkan. Dan memiliki social impact serta measurementnya, social impactnya kemana? Obviously vulnerable communities di 2 tema yang tadi saya sebut. Dan bisnisnya ini walaupun mungkin inovatif, di sini disebut inovatif ya, tapi inovatif itu bukan melulu harus berhubungan dengan teknologi. Tetapi cara berpikirnya, cara dia mengcraft bisnis ini inovatif enough gitu, that can do. Jadi selama this business punya nafas inovasi, that possible too. Dan juga punya proven market traction dan strong revenue growth. So again, not necessarily to be profitable, tetapi kelihatan nih jalannya, milestone-nya gitu. Karena tractionnya atau demand-nya cukup tinggi gitu. Nah, yang pasti harus ada clear and focus plans dalam penggunaan dana hibah ini. Jadi misalnya dana hibah yang diminta gitu ya, yang di-apply berapa? Ada yang minta 50.000, ada yang minta 100.000, ada yang minta 250.000. Nah, di proposal tersebut juga harus dijabarkan secara jelas gitu milestone dari penggunaan uang ini berapa dan buat apa. Gitu. Jadi benar-benar dijelaskan dengan jelas. Yang terakhir tapi juga sangat penting dan menentukan pada saat pitching biasanya adalah strong leadership. Jadi make sure that the one who pitch for this adalah founder atau CEO or C-level, orang-orang yang memang memiliki passion dan sangat mengerti mengenai bisnis ini dan gerak-gerik bisnisnya. Jadi terlihat sekali. Karena board kita itu sangat melihat leadership. Dan itu biasanya tertranspire dari cara mereka mempresentasikan bisnis model mereka. Nah, syarat teknis lainnya adalah the business must be registered in Indonesia and operating in Indonesia. Terus udah gitu solutionsnya benar-benar fokus to vulnerable communities dan berjalan di 2 tema yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Dan jadi selama mereka benar-benar punya bisnis yang berdampak positif terhadap masyarakat dan sosial gitu, dan tidak ada hubungannya misalnya dengan religious purpose gitu ya, atau election campaign purpose, tidak ada berhubungan seperti itu, benar-benar pure business with impact, then it's fine. Okay, next one. Ya, ini sekedar informasi saja siapa yang pernah mendapatkan dana hibah dari DBS Foundation. Hanya informasi. Oke, next. Dan why, kenapa harus apply? Again, ini kenapanya banyak sekali hal-hal positif yang akan didapat apabila teman-teman yang ada di sini mampu mendapatkan dana hibah dan berhasil masuk ke dalam ekosistem dari DBS Foundation. Oke, next.
Nah, ini tinggal di scan semua informasinya dan di mana teman-teman bisa apply, semua ada di sini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada DBS Foundation untuk mengumumkan dibukanya DBS Grant Program, DBS Foundation Grant Program ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mona, boleh stay aja dulu biar cepat sekaligus. Jadi rekan-rekan sekalian ada waktu 3 minggu ya untuk menyusun proposal. Sampai 31 Agustus. Oke, saya juga sekalian untuk menutup acara ini mau memanggil pembicara-pembicara yang sebelumnya. Ada Kak Oki dan Kak Ari, fasilitator kita Kak Ajeng dan Kak Sani. Untuk maju ke depan foto karena aku sudah ditandain oleh Kak Fitria. Semuanya? Oke, berarti foto bareng peserta juga. Oke, jadi kita mau dari mana nih angle-nya? Oh gitu, boleh deh kalau gitu semuanya termasuk peserta boleh maju ke depan. Ayo boleh maju ke depan, tidak usah ragu-ragu. Di dalam. Mandi. Udah aman belum Mas Daru? Aman? Oke. Silahkan diberikan aba-aba. Sambil kalau misalnya kalau ada rekan-rekan yang masih tertarik dan pengen ngobrol, tentu saja bisa langsung ke booth camp yang ada di sebelah sana. Saya dititipin pantun untuk menutup acara ini. Bunga mawar, bunga matahari. Semerbak wangi, indah bersemi. Mari dorong bisnis lestari. Bersama kami Koalisi Ekonomi Membumi. Terima kasih, saya Habibah undur diri, saya mengembalikan acara ini ke rekan-rekan dari Kata Data C. Terima kasih banyak semuanya. Baik, terima kasih Kak Habibah, seru banget ya sesi kali ini. Mungkin karena kebanyakan pesertanya juga dari ada Gen Z tadi, milenial, masih anak-anak muda, luar biasa. Gimana rekan-rekan, masih semangat? Karena kita masih ada satu sesi lagi setelah ini sebenarnya. Jadi masih banyak ilmu-ilmu yang mungkin kalau teman-teman masih mau, sepertinya mau sih. Karena saya lihat banyak yang berinovasi untuk hari ini, apalagi banyak pelaku-pelaku usaha. Ya,
Baiklah, kalau tadi Kak Habibah menyampaikan dengan pantun, ada pantunnya, saya juga mau kasih pantun, boleh? Boleh cakepnya? Wah, saya udah nggak dengar lagi nih suaranya, sepertinya udah masih ngelanjutin obrolan yang tadi ya. Kakak-kakak semuanya, boleh saya kasih pantun, boleh cakepnya? Oke, baik. Ya, jalan-jalan ke Kempinski. Perginya bareng kekasih. Aduh, bareng kekasih nggak nih? Ya, terima kasih kakak-kakak semua atas partisipasinya hari ini. Semoga transfer ilmunya bisa terimplementasi. Oke, baiklah. Terima kasih untuk semuanya. Karena sesaat lagi kita akan ada sesi selanjutnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Di mana sesi ketiga yakni Breathing Life Powerful Storytelling for Clean Air Advocacy. Saya Gesmi Sitanggang, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Cakep. Biar ada kerja.